Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 16. Judul buku Bunga Rampai Ceramah Dhamma Retret Intensif Meditasi Satipatthana oleh saya Dao Uzatila di ISMC Bakom, Indonesia 1 Maret sampai 7 April 2020. Penerjemah Bahasa Indonesia saya Lei Wajiranyani. Penyunting Bahasa Indonesia Pyong Tet Mui. Perancang sampul dan foto sampul tim Yasati. Cetakan pertama Oktober 2022. Hak cipta copyright 2022 Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya, Blok AA1 Nomor 1, Citra 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Buku ini tidak diperjualbelikan, untuk dipersembahkan sebagai dana dhamma dari meditator dan umat Yasati dalam maupun luar negeri. Pada video part 16 ini, saya akan membacakan bagian 16 atau bab 16 dari buku ini, yaitu pengamatan dhamma terhadap 6 landasan, bagian kedua. Pada kesempatan ini, saya Dao akan membahas lebih lanjut tentang lidah dan cita rasa. Karena adanya lidah dan cita rasa ini, muncullah kilesa. Kadang-kadang ada lobha kilesa, kadang-kadang ada dosa kilesa yang sebelumnya Anda tidak memilikinya. Jika Anda memilikinya, maka Anda harus melakukan pengamatan sampai mereka lenyap dan tidak muncul lagi dalam diri Anda. Jika Anda mau mengetahui cita rasa ceramah ini, saya Dao menyatakan, sesungguhnya Anda harus sampai pada bhanga nyana, sehingga Anda bisa memahami dengan jelas. Di setiap saat, ada cita rasa makanan yang bisa menimbulkan perasaan lobha. Karena makanan itu lezat, makanan itu baik, muncullah lobha kilesa. Jika Anda tidak menyukai, Anda menjadi marah, muncul dosa kilesa. Jika Anda tidak mengetahui tentang cita rasa itu, muncul moha kilesa. Karena pada waktu itu, pikiran atau kesadaran Anda mengembara ke sana kemari, sehingga memunculkan moha kilesa. Ketika kita makan, sesungguhnya kita harus memiliki kesadaran penuh. Jadi, setiap kali Anda melihat makanan, Anda bisa melihat apakah di sana ada lobha kilesa, dosa kilesa, atau moha kilesa. Ketika Anda melihatnya, Anda harus melakukan pengamatan sampai mereka lenyap. Dengan cara itu, Anda bisa memakan makanan secara normal untuk menyokong tubuh Anda. Tetapi, jika Anda tidak melihat adanya lobha kilesa, maka Anda akan makan terlalu banyak. Anda mengunyah terlalu cepat, karena cita rasa makanan itu lezat. Anda lupa terhadap apa yang Anda kerjakan saat itu, yaitu Anda mengunyah terlalu cepat, makan terlalu cepat. Tetapi ketika Anda memiliki perhatian murni, Anda memiliki kesadaran. Anda bisa melihat kilesa itu. Dan kemudian Anda melakukan pengamatan sampai mereka lenyap. Ketika Anda tidak melihat mereka lagi, Anda mulai memakan makanan itu dan Anda memiliki kesadaran terhadap makanan itu serta memakannya dengan hati-hati.
Kalau Anda bisa sampai tataran ini, makanan apapun semuanya baik-baik saja untuk tubuh Anda. Ada yogi, misalnya, mereka merindukan makanan dari daerahnya sendiri. Makanan ini ia suka, makanan itu ia tidak suka. Terutama bagi para yogi yang pergi ke negara lain, seperti ke Indonesia. Bagi yogi Indonesia tidak menjadi masalah, karena cita rasanya sama. Tetapi begitu Anda pergi ke luar negeri, mungkin Anda akan mengalami kesulitan dalam hal makanan, karena cita rasa yang berbeda. Sayadaw menceritakan pada tahun 2002 adalah pertama kali beliau pergi ke luar negeri. Pergi ke Amerika Serikat. Beliau harus tinggal di sana selama 4 atau 5 tahun. Sayadaw pada awalnya tidak pernah makan makanan lain selain makanan Myanmar. Pada saat itu, Sayadaw berusia sekitar 36 atau 37 tahun. Dan beliau tidak pernah memakan makanan lain selain makanan Myanmar. Pada waktu beliau tiba di Tathagata Meditation Center di California, itulah saat pertama kali Sayadaw menyantap makanan Vietnam. Saat itu ada seorang umat Myanmar yang mempersembahkan dana makan. Sayadaw merasa bahwa cita rasanya berbeda dengan makanan yang ada di Myanmar. Cara mereka memasak berbeda karena mereka sangat sibuk. Mereka masak terlebih dahulu, lalu diberikan kepada kapia yang kemudian menyimpannya dalam lemari es. Itulah untuk pertama kali Sayadaw memakan kari masakan umat Vietnam. Pada awalnya, sangat sulit untuk memakannya, karena Sayadaw belum pernah memakan cita rasa itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga adalah hari-hari yang sulit. Karena saat itu masih mengikuti selera cita rasa. Padahal seharusnya melakukan pengamatan secara cermat. Kalau dilakukan pengamatan secara cermat, semestinya semuanya akan baik-baik saja. Cita rasa makanan itu menjadi tidak nyata lagi. Karena kita memakan makanan hanyalah untuk mendapatkan energi. Kemudian, pada waktu Sayadaw kembali ke tempat kelahiran beliau, pada tahun 2009, beliau memutuskan untuk memakan makanan vegetarian. Bukan berarti Sayadaw menolak makanan berdaging, tetapi Sayadaw berubah pola makan. Karena Sayadaw merasa sayur mayur lebih cocok bagi tubuh beliau. Ketika Sayadaw berubah menjadi vegetarian, Sayadaw sama sekali tidak kehilangan makanan-makanan yang berdaging. Sayadaw menceritakan hari pertama Sayadaw memakan sayur mayur saja, Sayadaw merasa sama saja. Demikian pula ketika Sayadaw pergi ke negara lain, ketika umat di sana memberikan makanan-makanan yang berdaging, Sayadaw mencoba untuk memakannya. Apakah itu ikan atau daging? Sayadaw menegaskan bahwa beliau bukannya membenci ikan atau daging, tapi Sayadaw merasa tubuh beliau lebih nyaman dengan memakan sayur mayur saja. Jadi, Sayadaw sesungguhnya memakan tidak mengikuti rasa dari makanan itu. Kalau kita memakan mengikuti cita rasa dari makanan, maka perasaannya akan berbeda. Bisa muncul loba kilesa atau dosa kilesa. Apabila kita tidak mengikuti cita rasa, kita makan hanya untuk mendapatkan energi saja. Maka makanan menjadi biasa saja. Pada waktu kita makan di hotel bintang 5 pun dengan makanan yang lezat, kita menganggap makanan itu biasa-biasa saja. Tidak muncul loba, dosa, atau moha. Oleh karenanya, Buddha bersabda bahwa para yogi karena adanya lidah dan cita rasa ini yang di awal Anda tidak memilikinya, kemudian muncul cita rasa itu. Ketika muncul, Anda mengetahuinya. Setelah Anda tahu, Anda langsung melakukan pengamatan sampai mereka lenyap.
sampai tidak memiliki loba kilesa, dosa kilesa, moha kilesa lagi. Tetapi semua ini memang tergantung pada derajat atau level meditasi Anda. Kadang-kadang Anda bisa melihat, kadang-kadang tidak. Tetapi jika Anda betul-betul sudah maju dalam meditasi Anda, maka tidak akan muncul lagi loba, dosa, ataupun moha terhadap makanan yang ada. Yogi mengetahui adanya tubuh ini. Terjadilah sentuhan. Karena sentuhan ini memunculkan kemelekatan. Kita menyentuh banyak hal. Pria menyentuh wanita, wanita menyentuh pria. Kemudian sentuhan udara yang sejuk, sentuhan cuaca yang menyenangkan, muncul rasa kedamaian. Apabila sentuhan itu menyenangkan, memunculkan rasa nyaman. Demikian pula ketika Anda berdiam di ruang yang dingin, saat itu Anda merasa nyaman, sehingga Anda tidak ingin meninggalkan ruangan tersebut. Tetapi pada saat Anda menyentuh cuaca yang panas, cuaca yang tidak menyenangkan, Anda tidak menyukainya. Sebelum Anda bersentuhan dengan keadaan itu, sesungguhnya tidak ada kilesa. Tetapi begitu ada sentuhan, muncullah lobha kilesa, dosa kilesa, moha kilesa. Jadi, karena adanya suatu sentuhan, seperti Buddha menjelaskan, karena adanya mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, kemudian Anda mengalami sesuatu, lalu memunculkan lobha kilesa, dosa kilesa, dan moha kilesa. Ketika Anda melihat ada lobha, dosa, dan moha, kemudian Anda melakukan pengamatan di setiap saat. Dan jika Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda cium, Anda rasakan, ketika Anda sedang makan atau kegiatan yang lainnya, maka kilesa itu tidak akan muncul. Ketika Anda melihat pada objek, Anda melihat ada lobha, dosa, dan moha yang bisa terjadi dari pendengaran. Dari pendengaran ini bisa memunculkan lobha, dosa, dan moha. Dari penciuman, Anda mencium sesuatu, bisa menimbulkan lobha, dosa, dan moha kilesa. Juga pada saat Anda makan. Jadi, di setiap saat, begitu Anda melihat objek, Anda harus segera melakukan pengamatan dengan cermat sampai kilesa itu menyingkir dan tidak datang lagi. Anda mengetahui kesadaran Anda, tahu ketika Anda berpikir. Karena adanya kesadaran, kemudian Anda mempunyai objeknya. Pada saat itu ada samyojana kilesa. Misalnya, ketika Anda berada di pembaringan, dengan mata terpejam, Anda sama sekali tidak melihat sesuatu, tidak mendengar sesuatu, tidak mencium sesuatu, tidak merasakan sesuatu, dan tidak menyentuh sesuatu. Tetapi, hal-hal yang ada dalam kesadaran Anda muncul kembali. Inilah objek dhamma. Pada saat itu, pikiran Anda, kesadaran Anda adalah ayoniso manasikara. Anda memikirkan sesuatu yang terjadi. Misalnya, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Dari pikiran tersebut, Anda mendapatkan gambaran-gambaran. Anda bisa juga mendapatkan gambaran untuk masa yang akan datang dalam pikiran Anda. Sesungguhnya, gambaran-gambaran itu tidak ada di mata, telinga, hidung, lidah, ataupun tubuh Anda. Tetapi mereka semua hanya ada dalam kesadaran Anda. Mereka semua adalah objek dhamma, objek kesadaran. Misalnya, ketika Anda mempraktekkan dhamma, saat Anda mempraktekkan dana, sila, atau bhavana, Anda tidak memiliki kilesa. Kemudian,
Jika pikiran Anda berhubungan dengan lobha, dosa, atau moha, misalnya memikirkan tentang bioskop ataupun musik dari bertahun-tahun yang lalu, mereka bisa muncul lagi dalam kesadaran Anda. Pada saat mereka muncul, apakah itu dalam penglihatan, pendengaran, atau penciuman, bisa memunculkan lobha kilesa dan dosa kilesa ketika Anda tidak berperhatian murni. Saat Anda tidak berperhatian murni, maka kilesa muncul dalam kesadaran Anda. Mereka muncul dalam kesadaran karena Anda menyimpannya dalam pikiran atau ingatan Anda. Ini yang menyebabkan mereka tidak bisa menyingkir. Dan pada saat itu, Anda tidak sedang betul-betul bermeditasi. Ada yogi yang berusaha melupakan sesuatu di masa lalu, misalnya kemarahannya atau penderitaannya. Tetapi kilesa ini tetap datang dan datang lagi. Walaupun mereka sudah berusaha melupakannya, mereka muncul dan muncul lagi. Pada saat Anda bermeditasi, ketika Anda mengetahuinya, Anda harus melakukan pengamatan terhadap hal itu. Misalnya, berpikir, marah, atau sedih. Nanti, secara bertahap, mereka akan menyingkir, dan banyak pula yang tidak akan muncul kembali. Tetapi ada juga yang memang bisa muncul kembali. Di sini Buddha menjelaskan bagaimana Anda harus melakukan pengamatan terhadap objek internal ataupun eksternal. Bagaimana Anda melakukan pengamatan pada saat Anda mendengar sesuatu, mencium sesuatu, juga pada waktu Anda merasakan cita rasa, merasakan sentuhan, atau muncul objek dalam benak Anda. Ajaran Buddha ini sungguh sangat membantu, sungguh sangat bermanfaat. Ketika Anda melihat, Anda cukup melakukan pengamatan. Melihat, kemudian mendengar. Atau juga dari mencium, merasakan, menyentuh, dan objek kesadaran. Jika Anda bisa mengamati 6 landasan internal dan eksternal, maka kilesa tidak akan berdiam di mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan tubuh Anda. Ketika ada objek, Anda cukup melakukan pengamatan sebagai melihat, mendengar, dan seterusnya. Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap 6 landasan internal dan eksternal. Jika Anda memiliki kemampuan itu, kilesa tidak mempunyai kesempatan untuk muncul lagi. Karena di setiap saat Anda melakukan pencatatan, apakah itu melihat, mendengar, atau pada saat Anda makan, Anda mengetahuinya di setiap saat. Ketika pikiran atau kesadaran Anda tidak dihinggapi kilesa, maka pada saat itu Anda mencapai pemurnian kesadaran atau dalam bahasa Pali disebut vimutti. Ketika Anda mau membebaskan diri dari kilesa, sesungguhnya bergantung pada pengetahuan, keterampilan, atau kecerdasan Anda. Bagi seorang yogi yang terampil, tidaklah sulit untuk menghadapinya. Karena sesungguhnya hanya harus melakukan pengamatan. Ketika Anda bisa melakukan pengamatan, maka pada saat itu kilesa tidak akan muncul dalam diri Anda. Buddha kadang-kadang memberikan pengajaran secara berbeda. Di sini, Buddha mengatakan untuk melakukan pengamatan terhadap kilesa. Buddha tidak menyebutkan secara rinci tentang samyojana. Beliau juga tidak menekankan pada apa yang dicapai sebagai seorang sotapanya, sakadagami, anagami, ataupun arahat.
Beliau juga tidak menekankan tentang anicca, dukkha, anatta. Hanya kadang-kadang saja beliau memberikan penekanan pada satu bidang, misalnya anicca, dukkha, anatta. Beliau di sini hanya memberikan penekanan pada pengamatan terhadap apa yang melalui mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan tubuh. Ini adalah 6 landasan internal, yaitu dari melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh, serta berpikir. Kemudian ada objeknya, yaitu objek eksternal. Kalau Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap kesadaran Anda, maka tidak akan ada kilesa yang masuk. Pada waktu masuk melalui mata, telinga, kemudian melalui penciuman, cita rasa, juga sentuhan. Kalau ada kenyamanan, Anda cukup selalu berperhatian murni, melakukan pengamatan, maka tidak akan muncul kilesa dalam diri Anda. Jika Anda mengerti salah satu cara pengamatan itu, misalnya bagaimana melakukan pengamatan terhadap niwarana, maka Anda akan bisa melakukan pengamatan terhadap 5 khandha ataupun 6 landasan. Sekarang, kalau Anda mau mengetahui bagaimanakah cara melakukan pengamatan, Anda harus memiliki perhatian murni yang lebih kuat. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang, kempis, atau angkat, maju, turun, Anda harus melakukan pengamatan yang diamati terus. Ketika meditasi Anda telah mengalami kemajuan, Anda akan memahaminya. Sayadaw menceritakan, sebelum Sayadaw mempraktekkan meditasi, Sayadaw banyak sekali bertanya-tanya, karena sama sekali tidak memiliki pengalaman. Banyak bertanya tentang apa dan bagaimana. Seperti pada saat menjelaskan ayat tanah ini, jika Anda tidak memiliki pengalaman, bagaimana Anda bisa mengerti cara menangkap kilesa yang bertubi-tubi? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Karena kita ini dipenuhi oleh kilesa, baik dari melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh. Banyak sekali kilesa. Tetapi ketika Anda betul-betul mempraktekkan meditasi ini, Anda sampai pada tataran Bhanga Nyana, Udayabaya Nyana, atau Sangkara Upekha Nyana, maka pada saat Anda melihat, mendengar, mencium, mencicipi, menyentuh, Anda bisa langsung melakukan pengamatan. Karena perhatian murni Anda sudah sangat kuat. Pada waktu itu, setiap saat Anda bisa melihat dan Anda bisa mengamatinya. Karena meditasi Anda telah mengalami kemajuan. Begitu Anda melihat adanya kilesa, maka akan segera melakukan pengamatan sampai kilesa itu menyingkir. Akhirnya, kilesa menjadi berkurang dan berkurang. Seseorang yang mempraktekkan meditasi dengan benar tidak akan ada lagi kemarahan, ketakutan, atau penderitaan dalam dirinya. Karena ia tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap mereka. Kilesa akan berkurang dan berkurang. Kesadaran yang mengembara ataupun berpikir juga akan berkurang sampai terbebas dari kilesa. Pada waktu Anda mau berpikir tentang penderitaan, misalkan, Anda tidak bisa melakukannya. Anda ingin memikirkan tentang nafsu keinginan indrawi, Anda juga tidak bisa melakukannya. Anda ingin balas dendam, Anda juga tidak bisa melakukannya. Juga ketika Anda ingin berpikir tentang adanya aku atau dia, Anda juga tidak bisa melakukannya. Pada saat Anda ingin berpikir tentang rupa, wedana, ataupun sanya, Anda juga tidak bisa melakukannya. Karena Anda mengetahui
bahwa mereka semua itu hanyalah muncul dan lenyap saja. Ketika Anda sudah lebih maju lagi dalam meditasi Anda bisa membebaskan diri dari lobha kilesa, dosa kilesa, dan moha kilesa melalui 6 ayatana internal dan eksternal ini. Apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda bicarakan, apapun keluhan yang diterima, Anda akan menjadi tenang. Sayadaw mengatakan, Sayadaw tidak bisa memberikan meditasi ini secara tiba-tiba. Apabila Anda ingin mendapatkan manfaat dari meditasi ini, Anda harus memiliki keputusan yang mantap dan kuat. Ketika Anda praktek, Anda haruslah praktek dalam waktu yang lama dan jangan pernah berhenti sampai Anda betul-betul mengetahui tentang ajaran Buddha ini. Dhammanupassana, bagaimana melakukan pengamatan terhadap 5 niwarana, pengamatan terhadap 5 khandha, ataupun 6 ayatana internal dan eksternal ini sebagai objek dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah selesai sudah saya membacakan bagian 16 atau bab 16 dari buku Bunga Rampai Ceramah Dhamma ini, yaitu pengamatan dhamma terhadap 6 landasan bagian 2. Sehingga pada video part selanjutnya, video part 17, saya akan mulai membacakan bab 17 atau bagian 17, yaitu pengamatan dhamma pada 7 faktor pencerahan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang